Disclaimer dulu ya guys, karena konten ini berisi full spoiler. Disarankan untuk menonton videonya terlebih dulu. Dan karena video ini berisi material kekerasan seperti pemukulan dan gambar darah kebijakan penonton, sangat disarankan untuk menyikapi isi video konten kami kali ini. Halo guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Semoga kalian yang mampir di channel baru ini senantiasa sehat dan selalu sukses dalam setiap tujuan dan cita-citanya. Amin. Kali ini Mimin akan coba membawakan film yang bertema gadis intelijen yang lucu, yang akan melawan gadis polisi cantik tapi barbar. Dan karena film ini sangat seru dan komedinya terbaik dari film-film sebelumnya, Mimin gak bisa spoiler di awal. Pokoknya kalian wajib nonton film yang kocak dan seru ini sampai habis. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bedah lengkap komedi dan review filmnya yang berjudul Part-Time Spy ini. Tapi sebelumnya Mimin mohon dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena channel kami baru dan ingin menuju silver button. Untuk itu Mimin mohon dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena sekecil apapun dukungannya, semoga dibalas Tuhan dengan berlipat ganda. Amin. Dan jika kalian punya rezeki yang berlebih, kalian bisa traktir kami kopi di aplikasi Super Thanks YouTube ini. Oke, terima kasih. Sekalian Mimin pengen nyapa orang baik yang udah komen dan dukung channel ini seperti Aldi KH7mo dan Misbah Wafi yang selalu setia menunggu, Teteh Elanur Lela, Rianto Diwayan, Ninja Hattori yang selalu hadir, Ivan Maulana Saputra, Leo Bean, Rama Budi Putra, Dede Sulaiman, Olivia Anggrayani, dan banyak lagi yang gak bisa Mimin sebutin satu persatu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Gaskan! Cerita akan berfokus pada wanita yang bernama Jang Yong-sil, yang bercita-cita menjadi agen intelijen Korea semenjak dia gadis, yang terus mendaftar dan mengikuti seleksi, meskipun berkali-kali mendaftar seleksi untuk tenaga bantuan atau pekerja kontrak tapi tetap saja gagal. Padahal wanita berkacamata bulat dan berambut keriting itu sudah berusaha begitu keras dengan belajar dan berlatih, dan pantang menyerah untuk menggapai cita-citanya. Dari semenjak kecil yang sering menonton alur cerita di channel Mixmax Film ini. Hingga di percobaan ke-12 dari setiap tahunnya, akhirnya Yong-sil diterima dan masuk Departemen NSA, meskipun sebagai pegawai kontrak yang berjarak hanya 2 tahun. Saat bekerja itu, bahkan usia Yong-sil telah menginjak 35 tahun. Dan kini telah 2 tahun Yong-sil bekerja dan sedang memasuki masa terakhir kontraknya. Hingga saat dalam kereta, Yong-sil melihat pencopet melancarkan aksinya. Tapi di tempat yang sama, seorang polwan cantik, yang bernama Jung-an bersama timnya, juga melancarkan misinya untuk menyergap incaran mereka. Dengan ketakutan, Yong-sil pun menahan pintu kereta dan meminta si pencopet itu mengembalikan dompetnya. Saat si pencopet itu keluar kereta itu, dan Yong-sil bersikeras menahan pintu kereta yang penuh penumpang itu, hingga seorang ibu menyadari dompetnya telah hilang. Hingga Jung-an yang menyadari itu, langsung menghajar si pencopet dan meninggalkan target buruannya, yang membuat rencana tim Jung-an berantakan. Karena Jung-an menghajar si pencopet yang ternyata juga merupakan DPO kepolisian. Tapi ketika pencopet itu tahu yang menangkapnya adalah wanita cantik, si pencopet pun menggoda Jung-an dengan mengungkapkan jika dia menikmati setiap sentuhan Jung-an, yang membuat Jung-an marah dan lepas kendali. Tapi dengan polosnya, Yong-sil malah menelpon polisi lagi dan melaporkan jika dia sedang melihat polisi yang ngamuk akan membunuh pencopet di sana. Momen itulah awal mula pertemuan Yong-sil dan Jung-an.
Yongsil terus ditimpa kesialan hari itu. Terlebih lagi dia sedang dipanggil atasannya yang bernama Deputy Park di pagi itu, yang membuatnya memasuki kantornya secara perlahan. Hingga ketika Deputy Park melihat Yongsil di kantornya, dia langsung meminta Yongsil ke ruangannya, dan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, Deputy Park memecat Yongsil, padahal di dalam kontrak kerjanya masih 3 bulan lagi. Yang bahkan Yongsil sedang berusaha keras untuk meraih status pegawai tetap, tapi semua impiannya sirna seketika, yang membuatnya sangat bersedih ketika meninggalkan kantornya itu. Tak berselang lama kemudian Deputy Park mendapat telepon yang mengatasnamakan Departemen Luar Negeri Korea, yang meminta Deputy Park mentransfer uang sebesar $500.000. Awalnya Deputy Park ragu, tapi karena terus diberikan informasi yang logis dan meyakinkan, akhirnya Park pun melakukannya. Hingga ketika Yongsil meratapi nasibnya yang kurang baik, Yongsil malah ditelepon ibunya yang mengungkapkan firasat kurang baik karena mimpi buruk, dan mengenang mendiang ayah Yongsil yang ingin Yongsil jadi pegawai tetap di pemerintahan, yang malah ibunya mengkhawatirkan pekerjaannya daripada Yongsil sendiri. Karena ibu Yongsil selalu membanggakan Yongsil yang jadi agen rahasia pemerintah pada semua tetangga, yang membuat beban Yongsil bertambah, karena Yongsil harus berbohong tentang semua yang terjadi padanya, untuk membuat ibunya tenang. Besoknya Yongsil berpura-pura menanyakan gaji terakhirnya dan mengembalikan ID card, lalu Yongsil memutuskan untuk menemui Deputy Park sekali lagi. Sedangkan Deputy Park saat itu sedang marah-marah, karena baru menyadari jika telepon kemarin dari Departemen Luar Negeri ternyata penipuan voice phishing. Bahkan para atasannya sedang menunggu laporan keuangan darinya. Yang membuat Park semakin stres memikirkan cara agar uang $500.000 itu bisa kembali, hingga Park tidak menyadari Yongsil yang telah berada di ruangan itu dan telah mengetuk pintu beberapa kali, tapi Park malah mengusir Yongsil karena mengira tidak mendengar percakapannya. Hingga ketika Yongsil mengungkapkan rasa kasihannya pada Park, Park langsung memanggilnya dan menyuruh Yongsil agar tidak menyebarkan berita itu. Tapi ketika Yongsil menawarkan diri untuk membantu, Park tetap saja mengusirnya karena Park takut Yongsil hanya ingin balas dendam padanya. Hingga ketika tidak satupun detektif yang bersedia membantu untuk kasusnya, dengan alasan kesibukan masing-masing, akhirnya Park melihat profil Yongsil yang membuat Park heran, karena Yongsil memiliki nilai di atas rata-rata para pegawai intelijen NSA dan detektif Korea, yang membuat Park bertanya-tanya siapa sebenarnya mantan pegawainya itu. Dan karena tak ada cara lain, Deputy Park pun mendatangi Yongsil dan meminta Yongsil menyamar menjadi pegawai perusahaan voice phishing itu dan menyelidiki semua tentang kasusnya dengan menjanjikan satu posisi pegawai tetap jika Yongsil berhasil. Karena mendengar kalimat pegawai tetap dan rayuan gombal yang memuji kecantikannya, Yongsil pun terbakar semangat, hingga mereka pun akhirnya sepakat. Keesokannya Yongsil pergi ke salah satu perusahaan voice phishing dan melamar jadi pegawai di sana, hingga Yongsil bertemu dengan Didit, yang merupakan manajer perusahaan voice phishing yang langsung menyuruhnya mengikuti pelatihannya. Yang sempat mengancamnya agar tidak membocorkan kegiatan mereka pada polisi,
Jika tidak mau, mereka buru sampai ke kehidupan setelahnya sekalipun. Pada saat itu, Yongsil belum tahu jika Min-suk adalah pemimpin perusahaan itu, yang langsung menyuruh Yongsil ke gedung markas mereka besok pagi. 그걸 알아내는 게 중요해. 일단 그 회사가 맞는지. 반갑습니다. Hingga dalam presentasi pelatihan, Min-suk menceritakan bahwa mereka baru saja menipu Departemen Intelijen NSA, yang membuat Yongsil yang mendengar itu sangat kaget. Ternyata benar, perusahaan inilah yang telah menipu Deputi Park. 못할까봐 걱정할 필요 없습니다. 내일부터 바로 실전에 투입될 겁니다. 반갑습니다. 최민석입니다. 여러분은 오늘 교육을 받고 Tapi Yongsil malah terpana dengan ketampanan Min-suk dan terus fokus memperhatikan Min-suk. Hingga Yongsil kembali terkejut saat melihat Jung-an juga bekerja di perusahaan itu. Yongsil pun langsung melaporkan hal tersebut pada Deputi Park. Di mana Jung-an juga pegawai baru di sana, dan Jung-an selalu menjadi perhatian manajer Didit yang terpana oleh kecantikan Jung-an. 예쁜 선배. 뭘 배웁니까? 정환 씨도 이제 선배예요. 그건 안 나옵니다. 네? 그리고 매번 이렇게 성격. Yongsil pun langsung menemui Deputi Park setelahnya. Mereka menyangka jika Jung-an adalah unit kejahatan kepolisian dan pasti diutus oleh kepolisian untuk mengungkap kejahatan penipuan ini. Deputi Park tidak mau tim kepolisian lebih dulu menangkap bos perusahaan itu, karena malu dan gengsi jika pimpinan intelijen seperti dirinya bisa tertipu. Untuk itu, Yongsil dituntut agar berhasil dalam misi ini. Yongsil pun diberi kamera tersembunyi dan kartu akses masuk kantor. Dan keesokannya, saat Yongsil mulai bekerja, kebetulan dia dan Jung-an duduk bersebelahan melakukan voice phishing, yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan, di mana target yang diincar rata-rata sudah memahami modus yang mereka lakukan. Dan target mereka tak mudah untuk ditipu, bahkan tidak sedikit yang justru memaki-maki mereka. Hingga tidak lama kemudian Yongsil disemangati seorang gadis di sana, yang juga sedang bekerja keras meyakinkan target selanjutnya, hingga akhirnya Yongsil mendapat korban pertamanya. Di mana Jung-an yang melihat Yongsil lebih hebat darinya sedikit kesal, karena selama ini dia belum pernah dikalahkan wanita lain dari segi apapun, apalagi korban pertama Yongsil yang sangat besar, hingga perusahaan pun mengapresiasinya dengan mengadakan makan malam dan pesta di sebuah klub malam. 장영실 씨입니다. Hingga saat semua orang asyik berdansa, Jung-an justru sibuk menyadap ponsel Min-suk, tapi tertangkap oleh Yongsil yang sedang mencari-cari toilet. Beruntung Yongsil saat itu sedang mabuk. Dan malah mengungkapkan jika dia mengenal Jung-an ketika menangkap copet di kereta di awal film tadi, yang membuat Jung-an bersiap memukul Yongsil, tapi ternyata setelah itu Yongsil malah bertemu dengan Min-suk. Yongsil mengucapkan terima kasih berkali-kali, bahkan dia berterima kasih hanya untuk mengingat namanya karena mabuk. Sementara Jung-an terus digoda Didit di lantai dansa.
Besoknya Yongsil terbangun karena ditelepon oleh Deputi Park yang marah-marah. Karena Yongsil terlalu mengundang perhatian perusahaan voice phishing itu, hingga Yongsil pun berjanji akan menjadi pegawai biasa yang tidak mencolok. Di lain sisi, Jung-an mendapat telepon seniornya Jung Baye, yang mengungkapkan ketua tim mereka ingin Jung-an segera mendapatkan bukti dan keluar secara diam-diam dari perusahaan, dan menyelesaikan kasus ini, agar tidak dipecat kali ini. Sedangkan Yongsil mendapat sebuah permen dari Min-suk, dan mulai mendapat perlakuan manis darinya, akibat kejadian semalam, yang membuat Yongsil salah tingkah dan baper. Malam harinya Yongsil pun beraksi mencari bukti penipuan di perusahaan itu. Setelah susah payah menaiki tangga karena lift sedang tidak bisa digunakan, Yongsil pun berhasil meletakkan kamera tersembunyi di dalam ruangan Min-suk. Tapi sorot lampu senter Yongsil memancing Jung-an yang ternyata juga berada di sana. Hingga Jung-an pun menyergap Yongsil. Dan saat mereka berdua sama-sama kaget, karena wajah mereka sama-sama terlihat, membuat suara keributan dan terdengar oleh penjaga keamanan. Hingga akhirnya mereka ketahuan dan kabur bersama, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga ke jalan raya. Mereka pun beruntung karena dengan keahlian Yongsil mengendarai mobil, akhirnya mereka pun berhasil lolos. Besoknya Yongsil dan Jung-an pun ketakutan karena kejadian tadi malam. Para keamanan memasang CCTV dan alat keamanan lainnya. Jung-an meminta Yongsil keluar dari misi itu, karena Jung-an tidak mau gagal lagi dalam misinya. Di tengah perdebatan gadis kemarin tiba-tiba datang mengejutkan mereka. Beruntung si gadis tidak mendengar pembicaraan mereka. Di lain sisi, para atasan mereka sedang berdiskusi tentang misi ini, di mana tim kepolisian ingin membongkar kedok perusahaan itu yang sangat rapi. Sedangkan Deputi Park dari NSA mengusut kasus ini hanya agar gengsinya atas nama NSA dan agar uang NSA bisa kembali. Karena sama-sama tak mau menarik anak buahnya, akhirnya Deputi Park dan kepala polisi pun sepakat bekerja sama. Mereka langsung menelpon anak buahnya masing-masing dan meminta mereka bersama-sama mengusut kasus penipuan itu. Tapi Yongsil dan Jung-an saling menyalahkan dan saling menganggap mereka beban dalam misi ini. Karena Yongsil menganggap Jung-an memiliki kelainan emosi yang barbar, sementara Yongsil dianggap tidak bisa bertarung dan bodoh, dan persaingan mereka sebenarnya pun dimulai. Berikutnya tiba-tiba mereka dipanggil manajer Didit ke ruangannya. Ternyata mereka diminta melakukan penipuan face-to-face, alias bertatap muka secara langsung. Demi menutupi kecurigaan Didit dan mendapat kepercayaannya, mereka pun terpaksa menipu kakek-kakek, yang padahal uang yang dibawa kakek tersebut untuk biaya operasi istrinya.
Yongsil yang tidak tega dan menyuruh kakek itu pergi. Tapi karena Yong-an mengetahui mereka diintai Didit, langsung merebut uangnya dan menggantinya dengan sebuah cek. Sialnya lagi aksi itu diketahui seorang pelatih bela diri yang so jago hingga akhirnya 저기요. 죽어요 그러면. 운동했네. Setelahnya, demi mencapai kepercayaan dan bersaing dengan Yongsil, Jung-an merayu Didit agar mau kencan dengannya untuk cepat mendapatkan informasi lebih dulu. 술도 괜찮고. 오케이. Sedangkan di kantor NSA, bawahan Deputi Park menceritakan kasus yang sama yang dialami mereka, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Dengan serius Park pun mendengarkan berita itu, tapi ketika mendengar Deputi Departemen itu langsung dipecat, Deputi Park langsung ketakutan, semakin gelisah dan panik. Sementara di tempat lain Jung-an dan Yongsil sama-sama mengorek informasi lebih dalam tentang perusahaan itu. Di sana Jung-an mengorek dari Didit, dan Yongsil mengorek informasi dari gadis seniornya, hingga mereka pun mendapat informasi bahwa perusahaan voice phishing ini memiliki CEO yang berada di Tiongkok. Dan Min-suk hanyalah presiden yang menaungi perusahaannya di Korea. Untuk menangkap CEO perusahaan yang telah merugikan banyak orang itu, Jung-an melanjutkan penyelidikannya hingga ke hotel bersama manajer Didit. 그 건을 누가 하게 될까요? 근데 그때 깜짝 놀랄 것이다. Dan ketika menunggu Didit bersiap dan berolahraga sejenak, Jung-an menyadap kartu ponsel Didit dan bersiap melumpuhkannya. Beruntung manajer Didit terpeleset hingga penonton pun kecewa, karena adegan berlanjut ke rumah sakit setelahnya. Jadi Jung-an tidak perlu jadi barbar lagi, dan tidak melakukan aneh-aneh. Setelah itu, Jung-an ditemui seniornya Jung Baye, yang membawakan data analisa ponsel Min-suk, yang ternyata hanya 2 nomor kontak yang disimpan Min-suk, yaitu manajer Didit dan warung ceker ayam langganannya. 저장된 번호가 딱 2개밖에 없더라고요. 그런데 좀 이상해요. 뭐가? Di sisi lain, Deputi Park mulai ikut dalam misi dengan mengintai mobil Min-suk. Walaupun dengan susah payah, karena Min-suk yang tiba-tiba kembali, akhirnya Park berhasil memasang alat pelacak GPS pada mobil Min-suk. Keesokannya di kantor, Yongsil dan Jung-an mulai bingung. Karena belum mendapatkan informasi yang penting semalam, mereka langsung membuat rencana baru, di mana Yongsil akan mengunjungi rekan kantor yang sakit, sedangkan Jung-an akan mencoba merayu Min-suk si presiden. Tapi tidak disangka, ternyata sepulang kerja malah Yongsil yang diberi tumpangan oleh Min-suk dan mengajaknya makan. Karena ditawari menu makanan, Yongsil pun berinisiatif dengan memilih menu ceker ayam langganan Min-suk. Hingga akhirnya Yongsil harus susah payah menghabiskan menu makanan itu karena ternyata super pedas. Beruntung akhirnya Min-suk memberikan nomor ponselnya, yang ternyata disaksikan Jung-an yang langsung menginterogasinya.
dan minta diajak masuk ke rumahnya. Yongsil pun berkali-kali menolak dengan berbagai alasan, karena kini tempat tinggal Yongsil hanya kos-kosan yang kecil dan kumuh. 굳이 저를 데려다 주시겠다. 누가 물어봤어요? 버스 정류장에서 우연히 만나. 그게 Karena ternyata Yongsil menyumbangkan uang tabungannya untuk pengobatan istri si kakek kemarin. Karena Yongsil iba, karena uang untuk operasi istri si kakek mereka rampas kemarin. 그 일을 혼자 책임져? Karena kasihan melihat Yongsil tinggal di tempat itu, Jung-an pun mengajak Yongsil pindah ke rumahnya. Dan malamnya Jung-an mengungkapkan kebenciannya pada perusahaan itu, yang menipu orang-orang lemah, yang membuat Yongsil terkesima dan mengagumi pribadi Jung-an. 집이 아니라 완전. Karena itu Yongsil pun mengajak Jung-an untuk bersahabat. Meski awalnya Jung-an ragu karena mengira persahabatan Yongsil aneh, tapi akhirnya Jung-an pun mau bersahabat dengan Yongsil. 나 그런 거 아파? 우리 그냥 친구하면. 진짜. 왜 이래 미쳤어? Hingga besoknya kinerja Jung-an dan Yongsil pun meningkat. Mereka berhasil menipu dan menghabiskan banyak waktu bersama. Hingga suatu pagi Jung-an sadar jika dia membuat tatu ketika bersama dengan Yongsil dan berusaha menghapusnya. Saat itu ponsel Yongsil berdering dan Jung-an mengangkatnya. Terdengarlah Deputi Park memarahi dan mengancam tidak akan mempekerjakannya lagi, karena tidak bisa menjalankan misinya. Dan diam-diam Jung-an menyelidiki data diri Yongsil. Hingga akhirnya Jung-an sadar kalau sahabatnya itu ternyata bukan pegawai NSA lagi, melainkan pegawai kontrak yang sudah dipecat, yang membuat Jung-an curiga. Kenapa Yongsil diminta menyelidiki perusahaan penipuan ini? Hingga di kantor manajer Didit mencari para pegawai yang mau mengajukan diri untuk menipu sebuah departemen negara atau swasta dengan nominal uang yang lebih besar dari biasanya. Dengan cepat Jung-an pun mengajukan diri bersama Yongsil, di mana penipuan kali ini akan mengincar markas bantuan logistik kemiliteran. Manajer Didit pun mulai melancarkan aksinya, di mana dia mengaku sebagai kepala staf militer Angkatan Darat dan manajer Didit pun berakting dengan lihainya. Hingga kepala staf militer itu pun mulai terpancing dengan kata-kata manajer Didit dan disaksikan seluruh pegawainya. Setelah berhasil membuat kepala staf itu terpancing dan percaya untuk menyerahkan uang dalam jumlah besar itu, Jung-an dan Yongsil pun menjalankan misi mereka. Yongsil pun melaporkan misi itu terlebih dulu pada Deputi Park, tapi Yongsil diperintahkan Park segera mengambil uang itu dan melarikan diri. Karena Deputi Park hanya ingin uang departemennya bisa kembali, tapi Yongsil justru mencemaskan Jung-an dan timnya. Yongsil khawatir akan mengacaukan rencana tim kepolisian Jung-an. Tapi karena terus digertak dan dijanjikan status pegawai tetap, Yongsil pun menuruti perintah Deputi Park itu yang membuat Yongsil mulai cemas. Tapi Jung-an mengungkapkan jika NSA adalah atasan polisi untuk menenangkan Yongsil dan menutupi jika Jung-an mengetahui status Yongsil. Tapi ternyata pembicaraan mereka didengar oleh gadis senior tadi yang akan menemui mereka. Meski terlihat gugup dan ketakutan, mereka akhirnya bisa mengatasinya. Setelah mereka berhasil mendapatkan koper uang itu, ketika berada di luar Jung-an bertanya sesuatu pada Yongsil, tapi seorang tentara menabrak mereka hingga koper mereka tertukar, tanpa disadari oleh Yongsil dan Jung-an. Dengan cepat Yongsil merampas koper itu dan melarikan diri, dan Jung-an pun mengejar Yongsil, hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tapi akhirnya Yongsil berhasil melarikan diri, sementara Jung-an dicegat oleh manajer Didit dan anggota gangsternya, karena telah mengetahui penyamaran Jung-an dan Yongsil dari gadis senior tadi.
Walaupun Jung-an sempat melawan, tapi akhirnya Jung-an pun kalah karena dikeroyok. Sementara di sebuah kafe, Yong-sil melihat tentara yang menabrak mereka tadi menyerahkan koper asli ke Deputi Park, yang membuat Yong-sil benar-benar kecewa dan sakit hati karena pengorbanan yang ia lakukan untuk Deputi Park, ternyata selama ini ia hanya dimanfaatkan. Bahkan Yong-sil tetap saja dipecat yang membuat hati Yong-sil hancur karena dikhianati Park dan telah mengkhianati sahabatnya Jung-an. 사장님, 저 정규직 아니면 안 돼요. 정말 믿었던 거야? Sampai Yong-sil pun berlutut. Tapi ternyata Yong-sil berakting sedih dan diam-diam dia menukar kembali koper palsu dengan koper asli yang berisi uang saat Deputi Park lengah. 뭘 보고 널 믿겠어? 당연하지. Sedangkan Jung-an yang sedang diikat di sebuah gudang berhasil lolos dan menghajar penjahat di sana dan mencoba kabur dari sana. 아유 확 그냥 미쳤네. 그냥 Tapi tiba-tiba Jung-an ditodong senjata oleh Min-suk, yang memanfaatkan kepolosan Yong-sil lewat telepon, yang akan datang menyerahkan uang hasil penipuan itu. Dengan syarat Jung-an harus dibebaskan. Jung-an pun yang mendengar itu melarang Yong-sil datang ke sana, tapi Yong-sil tetap saja nekat. 어떻게 할까요? 넌 여기 오면 나한테 먼저 오지 말라잖아. 말했어. 오지. Sementara tim kepolisian terus mengikuti Deputi Park, karena tidak mendapat kabar dari Jung-an. Selain itu, Deputi Park telah memasang GPS pada mobil Min-suk, yang langsung melacak mobil Min-suk. 일하는 거 아니에요 지금? 학교 쪽으로 가고 싶다. Dan ketika Yong-sil sampai dan bertemu Jung-an, Yong-sil pun menangis bahagia karena bisa diikat bersama Jung-an. Hingga berikutnya diketahui kalau ternyata selama ini Min-suk adalah CEO perusahaan hina ini. Dan jabatannya sebagai presiden perusahaan Korea hanyalah kamuflase. 너 이 새끼야. 저 개새끼를 죽였어. 아! 뭐야? 저 씨. Min-suk dan bawahannya pun bersiap kabur ke luar negeri menggunakan jalur laut. Sekuat tenaga Yong-sil dan Jung-an berusaha menyelamatkan diri dari anjing galak yang dimasukkan ke ruangan mereka. Beruntung Yong-sil mengerti bahasa anjing, hingga mereka pun berhasil meloloskan diri. 야 뭐해? 야 애니멀 커뮤니케이션 자격증 있거든. 나 사실 Berikutnya Min-suk dan bawahannya dibuat heran karena kapal yang menjemput mereka malah menjauh. Yang ternyata itu perbuatan Jung-an. Dan tiba-tiba Deputi Park menodong mereka. Hingga di waktu yang bersamaan, senior Jung-an juga telah tiba di sana. 다시 돌아오라고 해요. Saat Min-suk dan bawahannya terpojok karena tim kepolisian telah mengepungnya. Min-suk memerintahkan bawahannya untuk mencarikan mobil, tapi manajer Didit malah kabur membawa uang itu, yang membuat Min-suk menembaknya hingga uang itu berhamburan. Tapi ketika Didit mengumpulkan uang itu lagi, Didit malah bertemu dengan Jung-an yang langsung merusak kantong menyannya lagi,
Dan di saat bersamaan Deputi Park malah bernyanyi karena dia tidak terima ditangkap anggota polisi. Sementara Min-suk yang berhasil kabur dari hadangan polisi langsung ditabrak Yong-sil menggunakan mobil Jung-an. Tapi setelah diperiksa ternyata Min-suk berhasil selamat dan Yong-sil nekat mencarinya sendirian. Tapi ketika Yong-sil menemukan Min-suk, Yong-sil menyerangnya dengan ragu hingga akhirnya Yong-sil malah tertangkap dan dijadikan sandera. Dan setelahnya Min-suk menyuruh para polisi untuk menyiapkan mobil untuk kabur. Tapi Jung-an malah marah dan mengancam Min-suk agar tidak melukai Yong-sil, hingga akhirnya Min-suk menghina jika Yong-sil bukan siapa-siapa dan hanya seorang pegawai tidak tetap yang telah dipecat. Mendengar itu Jung-an pun marah dan merebut pistol Jung Bae, yang membuat para anggota polisi ketakutan. Tapi Jung-an malah melemparkan pistol itu, hingga momen itu dimanfaatkan Yong-sil untuk membanting Min-suk hingga terkapar. Setelahnya Yong-sil pun mengungkapkan kemarahannya, karena dirinya selalu dianggap lemah karena seorang pekerja tidak tetap atau kontrak. Hingga setelah menyelesaikan kasus itu, malah mereka memikirkan jadi pekerja kontrak kembali di Departemen Kepolisian dan memeriksa tato persahabatan mereka. Dan film Part-Time Spy pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!